Oke, kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah rice cooker ataupun Magicom yang tidak bisa dipakai untuk memasak. Di sini untuk kendalanya, lampu indikator untuk bagian penghangat ini yang warna kuning ini. Apabila kita coba tarik tuasnya, ini saya coba tekan bagian pernya ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini tidak mau berpindah ke memasak ya, ke mode memasak. Jadi di sini indikator memasaknya tidak menyala. Meskipun kita tekan ke bawah bagian tuasnya ini, lampu indikator memasaknya tidak menyala. Jadi ini elemen pemanasnya tidak menyala ataupun tidak hidup. Indikator memasaknya tidak hidup, hanya indikator pemanas yang hidup. Jadi kemungkinan ada yang tidak tersambung ataupun ada yang terputus di dalamnya. Oke, saya coba bongkar terlebih dahulu. Di balik stiker ini, stiker merek dan juga stiker untuk spesifikasi dari Magicom ini kita lepas, karena di balik stiker ini ada bautnya. Oke, kita lepas seperti ini. Nah, ini ada bautnya. Kita lepas bautnya. Rata-rata di Magicom seperti ini bautnya cuma satu. Jika sudah dibuka bautnya, tinggal kita congkel bagian pinggirannya ini, pinggiran bawahnya kita congkel. Untuk mencongkelnya bisa kalian gunakan KP, pisau ataupun obeng min. Kita congkel sampai terbuka seperti ini. Sampai ada kecoa di sini. Sebenarnya untuk perbaikan Magicom seperti ini cukup mudah, karena cuma sedikit untuk komponennya. Jadi permasalahannya apabila tuas kita tarik ke bawah ataupun kita tekan ke bawah, indikatornya tidak menyala ataupun si pemanasnya tidak menyala. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah di bagian saklar micro switch-nya. Jadi saya akan coba buka dulu saklar micro switch-nya dan kita akan cek. Semua soket di kaki saklarnya kita lepas. Di saklar micro switch ini ada dua buah kaki yang saling terhubung. Ini adalah kaki COM dan juga kaki NC. Jadi COM dan NC ini selalu terhubung. Dan apabila tuas ini ditekan, maka NC dan COM ini tidak akan tersambung. Nah, kita akan tes menggunakan multimeter digital. Kita set di skala dioda ataupun buzzer. Kita cek seperti ini. Ternyata kaki COM dan NC-nya tidak tersambung ataupun tidak terhubung. Jadi ada masalah di dalam saklarnya ataupun di micro switch-nya. Oke, saya akan coba bongkar saklarnya. Di sini saya gunakan KP untuk membantu mencongkel si saklarnya. Oke, sudah terlepas seperti ini. Jadi isi dari micro switch-nya seperti ini. Kaki COM akan selalu terhubung ke kaki NC. Dan apabila tuas ditekan, maka kaki COM dan NC-nya tidak akan tersambung. Saya akan coba lepas kaki NC-nya. Ternyata di sini di bagian pinnya yang saling berhubungan antara pin COM ini ada kotoran, ada plek hitam di sini. Kita coba periksa di pin dari kaki COM-nya. Ternyata sama, di kaki COM-nya juga di bagian pinnya ada kotoran hitam seperti itu. Oke, di sini saya akan coba bersihkan menggunakan amplas. Jadi kemungkinan debu ataupun kotoran ini menghalangi koneksi antara COM dengan NC-nya. Oke, ini sudah terlihat bersih. Sekarang tinggal kita bersihkan untuk bagian pin COM-nya. Jika sudah bersih, kita pasangkan kembali untuk pin NC-nya. Lalu kita akan tes. Jadi cara kerjanya seperti ini. Pin COM dan NC tidak akan terhubung apabila tuas ditekan. Begitupun sebaliknya. Sebelum tutupnya dipasang, kita cek dahulu. Sama seperti tadi, di setting di skala buzzer. Nah, seperti ini. Sekarang saklarnya sudah tersambung. Sip, mantap. Oke, kita pasang kembali tutup saklarnya ataupun tutup micro switch-nya. Tinggal kita pasangkan kembali soket-soket yang tadi kita lepas. Ini untuk pemasangan soket ini bisa dibolak-balik
sama saja. Oke, seperti ini. Kita pasangkan ke tuasnya. Oke, sudah kita pasang, tinggal kita coba tes. Sebelum dipasangkan bagian penutup bawahnya, saya akan coba tes dahulu. Oke, kita colokin stekernya. Di sini lampu pemanasnya sudah hidup. Kita coba tekan tuasnya. Oke, sip, mantap. Indikatornya sudah berpindah ke mode memasak. Kita coba tekan untuk bagian per yang ada di dalam pemanasnya di sini. Kita coba tekan. Oke, sip, mantap. Sekarang Magicom-nya sudah berfungsi ya. Sudah berfungsi kembali. Sudah bisa untuk dipakai untuk menanak nasi. Tinggal kita kemas seperti semula. Ini kita pasangkan kembali seperti semula. Kita presisikan dahulu untuk tempat bautnya. Oke, terakhir kita tes lagi. Oke, lampu indikator pemanas sudah hidup. Kita coba tekan bagian pernya. Kita tekan tuas ke bawah. Oke, berpindah ke mode memasak. Lampu indikator memasaknya sudah menyala. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.